Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran fikih. Kali ini kita masih membahas tentang qiraat yang pada bagian lalu kita sudah membahas berkaitan dengan pengertiannya, hukumnya serta rukun dan syaratnya. Pada bagian 2 ini kita akan membahas berkaitan dengan larangan dalam qiraat, jenis-jenis dalam qiraat dan manfaat qiraat. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian semuanya nanti setelah melihat video ini, setelah mengamati video, kalian dapat satu, memerinci jenis-jenis qiraat dengan benar. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis larangan dalam qiraat dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan manfaat qiraat. Yang terakhir, kalian nanti diharapkan mampu untuk menyebutkan contoh qiraat yang ada di lingkungan sekitar kalian dengan benar. Kita mulai pembahasannya dari larangan dalam qiraat. Jadi setelah melakukan qiraat, dari para pelaku qiraat, pemilik modal dan pengelolanya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya, satu, melanggar perjanjian atau akad qiraat, karena perjanjian itu menjadi sumber hukumnya untuk mereka berdua dalam melakukan kegiatan qiraat. Jadi tidak boleh melenceng dari perjanjian atau akad qiraatnya. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Ini juga tidak boleh karena nanti malah akan timbul perpecahan, salah sangka, dan lain sebagainya. Karena modal itu digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak boleh menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Tidak boleh juga, nanti malah tidak menjadi untung usahanya, malah rugi. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syarak. Meskipun perdagangannya itu nanti untungnya berlipat ganda, tetapi kalau sudah ada level haramnya, maka tidak boleh dilakukan dalam hal apapun, apalagi dalam qiraat. Itu sedikit dari larangan qiraat. Masih banyak larangan-larangan qiraat yang belum bisa disebutkan di sini. Silakan kalian bisa menyebutkannya dalam kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke bentuk qiraat. Bentuk qiraat pada dasarnya hanya dibagi menjadi dua saja, yaitu qiraat dalam bentuk sederhana dan qiraat dalam bentuk modern. Qiraat sederhana yaitu qiraat yang dilakukan secara perorangan. Ini sederhana sekali, hanya dilakukan oleh dua orang saja bisa, satu sebagai pemilik modal dan satu pengelolanya. Yang kedua, qiraat dalam bentuk modern. Kalau qiraat modern itu bedanya adalah ini melibatkan lembaga biasanya. Qiraat modern yaitu seseorang nasabah menyimpan uangnya di bank. Nah, bank dalam hal ini bank syariah ya. Dan pihak bank akan menjalankan uang tersebut. Artinya bank ini sebagai pengelolanya. Nah, nasabahnya adalah pemilik modalnya. Sedangkan keuntungannya nanti dibagi dua dengan cara bagi hasil. Ini qiraat yang modern. Masuk lebih dalam lagi berkaitan dengan qiraat sederhana. Qiraat sederhana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qiraat atau mudharabah mutlaqah. Tipe ini pemilik modal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dananya. Tidak ada batasan apapun. Batasannya hanya usaha yang dilaksanakan itu sesuai dengan hukum agama terutama. Yang kedua, ada yang namanya mudharabah muqayyadah atau qiraat muqayyadah. Tipe ini pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dananya. Nah, kalau ini ada syaratnya, misalkan jenis usahanya dibatasi, hanya boleh jenis usaha di bidang kuliner atau fashion saja atau apa gitu ya. Yang jelas ada syarat yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelolanya. Kemudian qiraat secara modern. Ada beberapa contohnya atau pembagiannya. Yang pertama ada yang namanya kredit canda kulak, yaitu pinjaman modal yang diberikan pada para pedagang kecil dengan sistem pengembalian sekali dalam sepekan tanpa tanggungan ataupun jaminannya. Ini bisa jadi contohnya kalau misalkan kalian memperhatikan
beberapa tetangga kalian yang mempunyai toko kelontong, kadang mereka datang ke pasar untuk ke grosir misalkan, mereka itu kadang-kadang tidak langsung membayar cash barang yang mereka nanti diperjualbelikan di rumah. Jadi mereka mengambil barangnya dulu, nanti mereka akan membayarnya setelah barang itu terjual atau mungkin minggu depan atau 1 bulan yang akan datang. Ini namanya kredit tanda kula. Kemudian yang kedua ada kredit pemilikan rumah, adalah pinjaman yang diberikan pada masyarakat yang belum memiliki rumah. Jadi ada karena rumah itu mahal, jadi ada usaha agar mendapatkan rumah dengan cara kredit pemilikan rumah. Yaitu peminjam harus memberikan uang muka dan dalam jangka waktu tertentu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kedua belah pihaknya. Yang ketiga, ada yang namanya kredit usaha kecil. Kredit ini hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah mampu atau sudah mempunyai usaha, intinya seperti itu. Sehingga lebih bersifat pengembangan usaha yang sudah ada. Maksudnya, misalkan kita sudah punya usaha nih, usaha kecil di rumah, tetapi ingin mengembangkannya, kita tidak mempunyai modal. Makanya kita bisa mengajukan kredit usaha kecil ini kepada bank syariah ini, agar kita mendapatkan tambahan modal. Jadi dengan tambahan modal itu, usaha kita nanti bisa berkembang. Nah, ini namanya kredit usaha kecil, hanya diberikan pada mereka yang sudah mempunyai usaha. Itu jenis-jenis kirot atau kirot modern ya. Selanjutnya, manfaat kirot itu sebenarnya apa saja? Karena pada dasarnya kemarin kita sudah mempelajari bahwa kirot itu ada unsur tolong-menolongnya, jadi manfaatnya itu sangat banyak sebenarnya. Kita ambil beberapa contoh manfaatnya di sini, diantaranya 1, membantu mencukupi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, dengan adanya kirot ini menggalang dan memperkuat ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Jelas ya, karena adanya kirot itu nanti ada usaha yang dijalankan, jadi pengangguran jadi berkurang. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan syariat Islam, karena kirot itu didasari dengan hukum-hukum Islam, jadi syariat Islam yang dijalankannya. Itu beberapa manfaat kirot, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat kirot yang lain. Silahkan kalian bisa menganalisis sendiri dan nanti bisa dicantumkan dalam kolom komentar ataupun dalam buku tugas kalian masing-masing. Ini pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan larangan, kemudian jenis-jenis kirot atau bentuk kirot, dan yang terakhir kita sudah membahas juga berkaitan dengan manfaat kirot. Nah, untuk latihan kalian di rumah ini silahkan kalian mengamati kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kalian dan sebutkan contoh kegiatan kirot yang kalian temui di lingkungan kalian. Pasti ada. Kemudian berikan argumen atau pendapat kalian mengenai kirot tersebut. Dari segi jenisnya, ya, tadi jenisnya ada 2 ya, sederhana dan modern. Sederhananya juga ada 2. Kemudian sampai kebolehannya, sah dan tidaknya, dan berikan juga alasannya. Demikian pembelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berbagi dengan sesama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.